Jadi di sini saya meminta supaya kalau bisa saya meminta izin bahwa nanti saya minta mama dengan rekan-rekan guru supaya kita duduk dalam satu ruangan sehingga saya bisa berbagi praktik lain saya yang sudah saya dapatkan dalam kurikulum untuk menerapkan tentang budaya positif di sekolah kita. Gitu, mungkin di dalam budaya positif itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada guru-guru. Jadi dari mama bagaimana? Duduk diskusi membahas itu budaya positif itu sehingga yang bisa kita terapkan di sekolah kita terapkan. Kira-kira kapan, Mama? Hari Selasa itu program pengawas hari Senin kan hari pembukaan. Mungkin kalau nggak bisa besok atau Sabtu kita bisa kita nanti mau konsultasikan dengan rekan-rekan guru minta kesediaan waktu karena saya bersedia untuk mengumpulkan materi, sedangkan untuk mengumpulkan guru-guru itu kan nanti dari mahasiswa semua besok ada waktu kita kan punya jam kalau kita selama aku cepat budaya positif ini paling butuh waktu 1 jam. Tergantung dari bisa, jadi saya menunggu keputusan dari Terima kasih banyak Mama. Saya tetap mohon dukungan dari Mama untuk kegiatan saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk saya. Sebelum saya memaparkan materi saya tentang budaya positif, saya meminta kepada Ibu Kepala untuk menyampaikan sepatah-kata dua sebelum saya membuka pemaparan materi saya. Kepada Ibu Kepala, untuk kesempatan saya berikan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kita semua hadir di kantor ini untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Yosefina Nurania, calon guru penggerak untuk sekolah kita tentang budaya positif. Bagaimanakah
tentang budaya positif itu akan kita dengar bersama. Diharapkan supaya budaya positif, namanya budaya positif, berarti hal-hal yang positif yang perlu kita pelajari bersama untuk bisa kita lanjutkan kepada anak didik kita di kelas, khususnya umumnya di sekolah kita, dan khususnya kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing tentang apa sajakah yang termuat di dalam budaya positif itu. Dan diharapkan Bapak Ibu semua kita untuk mendengarkan secara baik bagaimana materi yang dibawakan oleh Ibu Rania sebentar, calon guru penggerak kita, tentang budaya positif ini. Apa-apa saja yang ada dalam budaya positif itu akan kita simak bersama, kemudian kita bisa terapkan kepada anak didik kita di kelas kita masing-masing. Untuk tidak memperpanjang kasa, saya serahkan kembali kepada Ibu calon guru penggerak, Ibu Yustina Milania, untuk melanjutkan pemaparan materi. Terima kasih. Terima kasih Mama Kepala yang sudah memberikan kata-kata dua untuk membuka kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Jadi untuk tidak lagi memperpanjang kata, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Waktu mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami semua. Dari tadi malam hingga pada pagi hari ini, kami boleh kembali bangun dan berkumpul di tempat ini, di dalam ruangan ini, guna melaksanakan tugas yang telah menjawab kami sebagai seorang guru. Bapa di surga, pada saat sekarang ini kami akan melaksanakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Berkatilah dan curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar materi yang disampaikan boleh kami pahami dan kami terapkan dalam kelas kami masing-masing, dan juga untuk kemajuan sekolah kami. Semua doa dan harapan ini Bapa kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam kegelapan, kami bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Kita langsung saja pada materinya. Sabar, saya pause dulu. Silo lagi. Baik, di sini materi tentang materi budaya positif yang saya angkat itu membangun budaya positif di sekolah menjadi inspirasi bagi generasi muda. Tujuannya budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Kenapa harus berpihak kepada siswa? Tidak harus kepada guru-guru, staf, tendik, karena melatih siswa untuk dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh kritis, penuh hormat, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk bisa membangun budaya positif bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di sekolah kita, secara umum untuk sekolah kita. Tujuan dari budaya yang positif yang pertama itu menumbuhkan murid-murid
untuk menerapkan budaya positif atas keyakinan yang dibahas secara bersama. Menumbuhkan murid-murid untuk menerapkan budaya positif atas keyakinan yang dibahas bersama. Berarti bukan hanya kita sendiri yang membahas tentang budaya positif, tapi juga dengan dengan siswa dan juga staf yang ada di sekolah ini. Lalu yang berikut, yang kedua, menumbuhkan murid-murid untuk menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Motivasi internal itu berarti dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi tidak dipaksa, tidak diwajibkan atau apa, tapi dari dalam diri siswa sendiri. Mereka mau budaya positif itu yang seperti apa. Lalu yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dengan budaya positif itu bisa menciptakan suasana di kelas yang menyenangkan. Jadi siswa itu tidak terpaku pada satu tempat, tidak harus takut, tidak harus yang kaku begitu dalam pembelajaran. Jadi menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang keempat, itu dengan adanya budaya positif itu dapat menumbuhkan karakter dari siswa sendiri, karakter anak. Lalu yang berikut, di sini ada 6 konsep utama dalam budaya positif. Konsep yang pertama itu adalah perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini dari 6 ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Itu untuk membangun budaya positif. Jadi sekolah menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun untuk sekolah. Jadi kita harus membangun lingkungan sekolah itu yang aman, yang murid itu merasa senang di dalam lingkungan sekolah itu. Lalu yang berikut, strateginya bagaimana? Strateginya adalah bentuk disiplin yang selama ini sudah kita jalankan itu, apakah pada saat ini anak-anak itu merasa nyaman atau tidak? Kalau strategi yang selama ini sudah kita jalankan itu kurang nyaman atau tidak nyaman untuk anak-anak, berarti kita harus rubah strateginya. Itu. Lalu yang berikut, yang kedua, konsep disiplin positif. Saya mau tanya dulu, di Bapak Ibu ini, ketika mendengar kata disiplin tuh, kira-kira apa yang terpikirkan? Disiplin, ya Ibu, tata tertib, tepat waktu, lalu ya harus penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Jadi di sini kalau kita mendengar kata disiplin, disiplin itu berarti peraturan. Kita harus mengikuti, teratur. Jadi tidak bisa kita harus maksudnya kayak melawan begitu disiplin itu. Itu kata disiplin itu jadi kita harus patuh pada peraturan, tidak boleh melawan. Nah, belajar tentang konsep disiplin itu menurut saya itu unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Jadi di dalam budaya positif itu, disiplin itu merupakan unsur yang paling utama dan paling penting untuk menciptakan budaya positif. Jadi kalau kita sendiri tidak disiplin, disiplin itu datangnya bukan dari orang lain, bukan dari peraturan yang dibuat, tapi datangnya dari diri sendiri. Jadi kalau dari kita sendiri tidak disiplin, mau jadi apa anak-anak kita nanti? Ya. Lalu yang berikut, disiplin itu berarti kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang berikut, keyakinan kelas. Nah, mungkin di dalam sini Bapak Ibu tahun-tahun kemarin itu pernah buat yang namanya peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Mungkin ada yang sudah buat. Di sini saya mau tekankan bahwa
kenapa kita harus bikin peraturan, keyakinan, kenapa tidak harus peraturan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Beda antara keyakinan dan peraturan. Itu beda sekali. Jadi kalau keyakinan itu kesepakatan yang kita buat bersama, kesepakatan yang dibuat bersama, sedangkan peraturan sesuatu yang mengikat kita untuk menjalankan atau melaksanakan disiplin tadi. jadi peraturan. Jadi beda ya, keyakinan itu yang keluar dari diri kita sendiri. Kalau peraturan itu yang dibuat oleh orang lain, yang harus kita patuhi. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Artinya dia lebih rinci. Keyakinan itu datang dari orangnya sendiri. Dia yang membuat, dia sendiri yang menanggung konsekuensinya. Lalu yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Jadi dia tidak dibuat-buat. Keinginan saya, misalnya saya ini mau berubah, saya tidak mau lagi datang terlambat. Berarti itu sudah pernyataan umum itu. Saya tidak mau datang terlambat. Bagaimana dari dalam diri saya sendiri? Dibuat atau tidak? Gitu. Lalu yang berikut, pernyataan keyakinan kelas itu akan senantiasa dibuat untuk membentuk suatu budaya yang positif. Jadi dia tuh keyakinan itu tidak dibuat untuk hal-hal negatif, tapi dia membentuk, mengambil yang positif-positif. Lalu yang berikut, keyakinan kelas itu hendaknya tidak perlu terlalu banyak, tidak perlu yang resmi, bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang resmi, tidak perlu. Jadi dia tuh yang mudah dipahami, kita sendiri memahami dan siswa kita juga memahami. Lalu yang berikut, keyakinan kelas itu dibuat atau sesuatu yang diterapkan di lingkungan kita sendiri. Misalnya kalau dibuat di lingkungan kelas, berarti diterapkan di kelas. Kalau di sekolah, berarti diterapkan di sekolah. Gitu. Lalu semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Jadi dia tuh berhak untuk menyampaikan apa yang dia yakini untuk dirinya sendiri. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi selama 1 semester, keyakinan yang sudah kita buat ini ada perubahan tidak? Kalau belum ada perubahan, kita mengulang kembali, meninjau kembali. Lalu yang berikut, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita setiap orang ini pasti membutuhkan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini ada yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin ada yang tahu kebutuhan untuk bertahan hidup? Ya, sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau tidak ada itu, kita mati semua. Kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Itu yang melingkupi cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu. Jadi kita juga butuh cinta, butuh kasih sayang dari siapa saja yang berada di sekitar kita. Lalu yang berikut, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, berarti penguasaan. Ya, di sini yang dipahami apa Bapak Ibu? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya, misalnya anak kita di kelas itu mampu untuk dalam memecahkan suatu masalah. Jadi kita harus mengakui itu, bahwa anak ini menguasai materi ini, dia mampu sekali ya, seperti itu. Lalu kebutuhan akan pilihan, jadi kebebasan. Sekarang kurikulum merdeka berarti anak bebas. Anak bebas belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dan karakter mereka. Tidak bisa kita memaksakan mereka, kau harus ini, tidak. Sekarang kebebasan. Tapi kebebasan dalam tanda kutip yang dipimpin, bukan kebebasan bebas saja seperti itu sih. Kebebasan yang dipimpin. Lalu dan yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Artinya kesenangan. Saya tuh senangnya apa, tidak dipaksa. Anak ini sukanya olahraga, berarti jangan memaksakan anak untuk dia lari ke seni tari. Anak ini suka olahraga, begitu. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Terserah anak. Senangnya anak di mana? Ya, memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, minatnya. Lalu yang berikut, posisi kontrol.
selama ini jujur saja, selama ini di sekolah kita, semua kita guru ini, kita menempati posisi kontrol sebagai penghukum. Benar atau tidak? Benar. Kita menguasai, posisi kita itu sebagai penghukum. Antara iya dan tidak, tapi sering kita lakukan. Iya, sering kita lakukan penghukum, baik hukuman fisik maupun verbal. Misalnya anak datang terlambat, kau kenapa datang terlambat? Nah, itu kan dihukum, pemalas, penghukum kita. Anak bodoh, ya, anak bodoh, ya. Nah, bilang anak itu bodoh, pemalas, segala macam. Itu termasuk dalam penghukum, posisi guru sebagai seorang penghukum. Lalu posisi guru membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Misalnya di dalam kelas, contoh, ada anak yang memukul teman sampai bisa contohnya amit-amit darah keluar. Itu sudah bully. Nah, itu sudah termasuk yang kita misalnya siapa ya, ibu misalnya Vin dan Ocha mau saling baku-pukul. Nah, contoh nih, Vin dan Ocha saling baku-pukul. Yang menang itu si Ocha. Si Ocha yang menang. Nah, si Ocha ini kita akan buat dia menjadi orang yang merasa bersalah karena Vin-nya sudah darah. Contohnya. Jadi kita membuat dia menjadi orang yang merasa bersalah. Biar malah merasa benar. Biar mulut juga benar. Lalu yang berikut, posisi kontrol yang ketiga itu adalah teman. Adakah kita di sini yang menjadikan siswa itu sebagai teman? Ada. Kita harus bisa memposisikan kita sebagai temannya siswa. Iya. Lalu yang berikut, monitor. Memonitor, pemantau atau pengawas, mengawasi. Kita memantau siswa kita, mengawasi siswa kita, seperti itu. Dan yang berikut, manajer. Manajer itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusi. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang sudah saya pelajari, memang 5 itu sering kita lakukan di dalam kelas. Di dalam kelas ataupun di sekolah. Tapi dari itu pelajaran yang saya sudah ambil dari sini, posisi manajer itu dari dalam diri saya mau terapkan. Karena selama ini tercampur semua ini, 5 ini. Tercampur aduk semua. Kalau posisi manajer itu, dia tidak menghukum, dia tidak membuat orang merasa bersalah, tapi dia memanggil anak. Dia memanggil anak, berbicara, lalu bagaimana solusinya ketika anak itu sudah berbuat kesalahan. Dan bukan kita yang menentukan solusinya, tapi anak sendiri yang menentukan solusi. Itu manajer. Jadi kita merangkul semua, jadi tidak ada yang merasa bahwa anak ini begini. Ya. Lalu yang berikut, segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan posisi kontrol tadi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Bosen dalam bukunya yang berjudul apa saya lupa, di tahun 2004. Lalu, menurut Kelsom tahun 96, restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini untuk restitusi. Jadi restitusi itu ada 3. Menstabilkan identitas, seperti tadi contohnya, anak itu berkelahi sampai darah. Ocha dan Vin itu berkelahi sampai darah. Jadi bagaimana cara kita guru
tidak menghukum kedua anak ini, tidak mencari kesalahan siapa yang salah, siapa yang salah. Kita tahu bahwa namanya anak kalau berkelahi itu, anak itu tidak mau tahu dia mau menang atau mau salah, dia tidak mau tahu. Yang tahu dia menang. Tapi bagaimana cara kita guru mengembalikan identitas anak itu, jadi kembalikan lagi. Si Ocha ini mungkin dibully oleh teman-temannya setelah dia pukul Fin, jadi teman-temannya mengganggu dia, jadi mungkin dia juga ciut, hatinya menjadi kecil, takut. Jadi bagaimana cara kita guru menstabilkan kembali identitas dengan cara apa? Bertanya, kenapa anak Ocha melakukan hal ini? Lalu apa yang selanjutnya anak Ocha mau buat? Begitu. Nah setelah itu minta anak Ocha ini untuk mencari solusinya. Bagaimana setelah melakukan ini solusinya apa? Apa yang mau apa yang mau anak Ocha lakukan? Kalau mau minta maaf caranya bagaimana? Itu nanti anak Ocha sendiri yang berpikir, dia sendiri yang mencari solusi. Di situ kita guru tugasnya adalah menjembatani. Bagaimana caranya supaya anak Ocha ini dia bisa bertemu dengan Fin. Mungkin Fin juga takut karena Ocha pukul dia sampai darah. Jadi dia takut. Jadi bagaimana caranya mempertemukan mereka, menyatukan kembali mereka supaya mereka tuh kembali lagi akur. Jadi seperti itu. Itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi ciri-ciri segitiga restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lainnya tuh. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Jadi dia tidak menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Hubungan yang tadi Ocha dengan Fin mungkin karena berkelahi itu mereka dua takut, hubungan jadi retak, tapi tidak. Di situ di dalam restitusi itu memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga, restitusi itu bukan tawaran. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan kepada Ocha, bagaimana caranya untuk meminta maaf itu adalah tawaran. Kalau paksaan beda, Ocha kau harus minta maaf. Nah itu paksaan. Lalu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita tuntun anak ini, Ocha, bagaimana kau lihat kau punya diri? Apakah kau sudah sempurna sampai kau harus pukul Fin? Gitu. Apakah kau tidak pernah membuat kesalahan sampai kau harus marah pukul Fin? Lalu restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikut restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu menguatkan diri kita bahwa saya itu bukan orang yang seperti misalnya Ocha tadi itu, saya bukan seperti itu, saya begitu karena ada sesuatu, jadi menguatkan. Mungkin begitu langsung berkelana. Kalau tidak ada masalah. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi pada sifat anak. Iya. Ocha itu sifatnya seperti apa sebenarnya, bukan pada tindakannya. Ya mungkin Ocha itu di rumahnya suka berkelahi dengan teman, orang sering ganggu, ya toh? Kan kita tidak tahu. Padahal karakter anaknya pendiam, penurut. Lalu yang berikut, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak memisahkan Ocha itu keluar dari kelasnya, tidak dipisahkan begitu. Dia harus kembali kepada kelompoknya. Lalu yang berikut, sudah selesai. Sudah selesai sampai di sini. Jadi baik sudah Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi budaya positif yang sudah saya paparkan tadi bisa Bapak Ibu lanjutkan di dalam kelas kecil kita masing-masing. Dan di sini saya mau bertanya, apakah dari budaya positif tadi apa yang mau Bapak Ibu terapkan di dalam kelas? Dari ke berapa poin? 6 poin tadi, konsep utama tadi. Apa yang mau Bapak Ibu terapkan? Tadi kan ada paradigma stimulus respon, ada konsep disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol, lalu ada kebutuhan dasar manusia, lalu ada segitiga restitusi. Restitusi.
Ya, dan juga satu lagi dengan keyakinan ya. Sehingga anak itu dalam proses pembelajaran dia tidak seenaknya saja, tapi dia yang membuat sendiri aturan. Dia sendiri yang membuat keyakinan dan kesepakatan. Lalu kalau dia melanggar, konsekuensinya dia tanggung sendiri. Seperti itu. Oke, baik sudah. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Sampai di sini saja materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan dalam penyampaian materi juga saya mohon dimaafkan. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Kepala. Baik, terima kasih banyak untuk materi setelah memaparkan materi tentang budaya positif. Banyak hal yang perlu kita pelajari lagi. Sudah ada, setiap hari kita laksanakan, tetapi kita tidak hilang-hilang seperti tadi. Untuk itu sistem yang kita pakai, kita pelajari dan kita terapkan di kelas, dan keyakinan dan banyak-banyak hal tadi tentang positif itu bisa kita laksanakan dan kita terapkan di kelas kita masing-masing untuk anak didik kita. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala. Sebelum kita pulang, kita tutup dulu dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah hatimu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu, peraturan kelas. Keyakinan kelas dari Vanessa itu peraturan kelas. Siapa lagi? Ada yang lain? Kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa, oleh kamu untuk mencapai satu kesepakatan selama satu semester atau satu tahun pelajaran. Jadi dari hari ini sampai dengan kamu naik kelas 5 itu ada keyakinannya atau ada kesepakatannya. Jadi kita sama-sama buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Contohnya bisa seperti ini. Kalau yang suka sekali misalnya di kelas 3 itu dia suka sekali sudah mau sekolah apa. Jadi di kelas 4 itu dia mau berubah. Kalau saya di kelas 4 nanti saya
itu tidak boleh lagi yang namanya melanggar. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya kamu tanggung sendiri. Kamu yang buat keyakinan, kamu juga yang akan menghukum diri sendiri. Siapa yang mau menghukum diri sendiri itu? Siapa yang mau? Kalau dia sudah buat keyakinan kesepakatan dengan dia punya diri dan teman-temannya, siapa yang mau menghukum diri sendiri? Dan yang mau loh? Berarti sekarang kita bikin keyakinan kelas, kita buat keyakinan kelas. Misalnya di kelas itu tidak boleh menyontek, tadi untuk kelas 3. Siapa yang suka sekali menyontek? Tuh, dia tulis di kelas 4 tidak boleh lagi menyontek. Hari ini kita buat kesepakatan kelas, sudah? Jadi ibu sudah bagi kamu kertas ini namanya kertas ilmu. Jadi tulis di kertas ini, lalu nanti pensilnya di depan sini. Tulisan kamu ini yang ada di sini akan dipajang di dalam kelas. Sehingga kalau kamu suatu saat nanti kamu bikin kesalahan, baca. Tidak lihat nano, kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang melanggar. Ada di sini. Habis tulis itu tanda tangan masing-masing. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Ulang dulu. Bisa tidak? Bisa. Sepakat kita buat keyakinan kelas? Sepakat? Mulai dari sekarang, silakan menulis keyakinan kelas. Kesepakatan kamu dengan dirimu dan juga dengan teman-teman dan juga dengan guru di dalam kelas. Hanya di dalam kelas. Contohnya jaga kebersihan. Apalagi satu orang bisa menulis 2. Oke, sudah ya? Sekarang satu persatu atau dua-dua. Bangun dari depan dulunya dan di depan. Nama dengan tanda tangan ini. Ibu baca ya. Menjaga kebersihan kelas, tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah, disiplin, menghormati Bapak Ibu guru. Ini punyanya siapa nih? Anggun. Saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Saya dengan teman harus menghormati ibu. Saya akan jujur dan tertib dan tidak berkata kasar. Saya harus datang tepat waktu. Tidak boleh bermain di kelas. Saya harus mendengarkan. Tidak boleh buang sampah. Jujur. Fiona. Terus yang berikut Bonafasia. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh nyontek. Tidak boleh kata kasar. Ya. Terus Nova. Jaga kebersihan. Saya setiap hari ke sekolah dan juga belajar. Harus jujur. Aduh, ibu sobat saya huruf nih. Udah sempat huruf agak bagus ya. Terus Leon. Jaga kebersihan, tidak datang terlambat, tidak lagi banyak ya. Ini Ibu Lesti hampir sama nih, banyak, bagus. Mari, Messi belum. Oke, taruh sudah di sini. Ini Messi punya. Jangan ribut.
kata maki, saling menolong. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi hari ini dengan keyakinan kelas yang sudah kalian buat, ingat, keyakinan kelas yang sudah kalian buat itu ingat baik-baik, tidak boleh dilanggar. Bukan dilanggar yang apa tidak. Maksudnya kalau kamu melanggar, kamu sudah tulis keyakinan kamu, lalu kamu buat, konsekuensinya siapa yang tanggung? Siapa yang tanggung konsekuensinya? Atau dia punya hukumannya siapa yang tanggung? Dia sendiri yang tanggung toh? Kesalahannya kamu yang tanggung. Di sini sudah tulis tidak boleh terlambat, jujur, disiplin, tidak kata kasar, lalu pada saat belajar itu tenang, tidak ribut, tidak menyontek, dan tulis semua kamu. Jadi ingat baik-baik. Ini keyakinan kelas ini nanti ibu tempel di depan sini. Di belakang sini. Atau nanti kita bikin pajangan di belakang. Sehingga kamu kalau buat kesalahan, misalnya Brian pada saat ulangan dia menyontek, ketahuan oleh ibu. Nah, Brian sudah melanggar satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Bisa dipahami? Bisa? Tuh. Lalu misalnya lagi ada yang tak kasar, misalnya ganggu teman, maki, ejek teman. Nah, nanti ibu panggil dia, coba baca ulang keyakinan kelas kita. Udah? Paham sampai sini? Oke, baik, sudah. Jadi hari ini kita sudah bikin keyakinan kelas. Ibu berharap keyakinan kelas ini tidak hanya dibuat saja ya Lombar. Ya, keyakinan kelas ini bukan hanya ditulis di atas kertas dengan tinta biru dan tinta hitam dan ditempel di kertas plenum, tapi dibuat dan ditindaklanjuti, dipatuhi, diyakini dan disepakati. Oleh siapa? Oleh semua kita yang ada di dalam kelas. Jadi bukan hanya kamu dengan ibu saja, tetapi juga